perkenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Tribuners. Selamat satu habis untuk Tribuners. Besok kita terbit dengan upaya pemerintah ya terkait dengan pemberantasan COVID-19. Meskipun diketahui bersama beberapa 1 pekan 2 pekan terakhir angka-angka COVID-19 terutama di Sulawesi Selatan alhamdulillah ada penurunan ya dari segi grafik. Mudah-mudahan ini artinya penularan COVID di Sulsel sudah mulai landai atau malah turun ya. Kita syukuri bersama, tapi tidak berarti hal tersebut kita kemudian abai dengan protokol kesehatan. Mengingat penularan COVID belum diumumkan sudah berakhir. Artinya saat ini kita masih bertempur melawan COVID-19. Besok Tribun Timur terbit dengan angka-angka vaksinasi di Sulawesi Selatan ya. 2 stakeholder terkait dalam hal ini tenaga kesehatan atau SDM kesehatan alhamdulillah di Sulsel sudah lebih 100% sudah divaksin pertama dosis pertama. Kemudian kategori kedua adalah pejabat publik juga sudah 100% vaksinasi dosis pertamanya. Cuman yang masih bersoal di sini untuk 2 sektor lain yaitu lansia atau lanjut usia dengan remaja ya usia 12 tahun sampai 17 tahun ternyata angka vaksinasinya belum signifikan, maksudnya signifikan masih jauh di bawah 70% angka vaksinasi ideal untuk menciptakan kekebalan komuniti. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, bagi kita semua bagaimana kita harus mensukseskan vaksinasi ini supaya minimal bisa mencapai 70% dari total populasi di daerah kita, supaya kekebalan komunitas atau herd community dari vaksin ini bisa kita capai. Harapannya setelah 70% vaksinasi mudah-mudahan COVID bisa berakhir statusnya ya dari pandemi menjadi ya endemi atau menjadi hal yang biasa kita hidup bersama dengan COVID. Kemudian hal lain juga masih terkait dengan euforia kemenangan PSM Makassar. Setelah tidak meyakinkan di 2 laga awal, PSM meraih kemenangan signifikan di pekan ketiga ya. Dan tengah pekan ini hari Kamis tepatnya PSM kembali main di pekan keempat. Mudah-mudahan Angko Johnson kembali bertaji. Kita menunggu gol-gol lahir dari Laskar Finisi. Ada juga kabar terbaru dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo, salah satu putra Sulsel di kabinet Jokowi Ma'ruf Amin saat ini. Setelah terpilih sebagai Menteri Pertanian G20 di Italia, SCN langsung bergerak cepat. Hari ini masih di Italia tapi sudah melakukan beberapa akselerasi untuk meningkatkan kerjasama internasional terkait dengan pertanian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk negara kita, khususnya untuk Sulawesi Selatan. Ewako SCN. Ewako. Dah. Apa? Dari Maksudiang. Dari kemarin sidang boy langsung tertidur. Mana itu Sudiang kan? Tahu di planet lain. Ada Yang namanya planet Sudiang. Salah satu kecamatan di Kabupaten Maros. Barani itu pisan selain jauh banyak nak begalnya. Jadi apa ini pengocah apa ini pengocah? Aku tahu besok untuk Tribuners. Oh iya. Ini bagus kayaknya saya mau ulas ini Itu. Lagi ya bisa dibilang heboh lah di Sinjai. Apa itu? Jadi tanggal 2 Oktober 2021 pekan depan ke 2 pekan ke depan itu kita terima gaji. Ya
anaknya Kepala Dinas Pendidikan Sinjai, Andi J. Prianto Asapa, menikah, ya kan? Anaknya itu perempuan, namanya Andi Faradiwa, Dwi Julianti Asapa. Sepupu satu kalinya Bupati Sinjai, Andi Sito Asapa. Iya. Ponakannya mantan Bupati Sinjai, Adi Rudianto Asapa. Kenapa, Bang? Menikah, alhamdulillah kan? Menikah adalah Dinda sunnah yang wajib. Nah, persoalannya menjadi ribut, menjadi heboh adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Sinjai, Pak Suri, mengeluarkan surat perintah tugas Nah, kepada 42 kepala sekolah dan guru untuk menjadi panitia acara pernikahan. Ada yang jadi koordinator umum, ada yang jadi koordinator dan anggota Maparola, ada yang jadi koordinator antar pengantin laki-laki nih, ada yang tugas pagar ayu lah, macam-macam lah. Pokoknya totalnya itu yang ada di surat lampiran itu, lampiran nama-nama panitia itu 42 orang. Semuanya adalah kepala sekolah, sebagian besar guru. Nah, pertanyaannya, dan ini menjadi heboh karena kenapa acara pribadi? Ya tuh, pernikahan itu acara pribadi, kenapa mengeluarkan surat perintah tugas atas nama Dinas Pendidikan Sinjai? Itu tidak benar. Nah, baru pasukan dinas juga pakai. Pasukan dinas juga pakai. Anggota dinas. Iya, guru-guru kan di bawah Dinas Pendidikan kan. Kemudian kita konfirmasi ke salah satu praktisi hukum di Sulsel, ya orang Sinjai juga, Pak Sarir Cakari. Dia bilang, wah itu salah. Jangan mencampurkan urusan dinas, kedinasan dengan urusan pribadi. Ya kan? Surat tugas, surat perintah tugas berkop Dinas Pendidikan Sinjai itu kan urusan kedinasan. Pernikahan adalah urusan pribadi, meskipun yang menikah anaknya Kepala Dinas Pendidikan, ya gitu kan. Itu masuk kategori penyalahgunaan wewenang dan berbahaya, kata Pak Cakari. Senada dengan itu, aktivis atau pengurus komite pemantau legislatif Kopel Sinjai juga menyoroti keras itu. Dia bahkan meminta inspektorat untuk mengevaluasi ini Dinas Pendidikan ini, pejabat-pejabatnya. Apakah ini surat perintah tugas dikeluarkan oleh sekretaris atas perintah kepala dinas atau tidak? Tetap ini adalah sebuah kesalahan. Bahasanya Pak Cakari menyalahgunakan wewenang, iya kan? Pokoknya penjelasannya Kopel Sinjai ini banyak melanggar undang-undang apa tadi itu? Undang-undang PNS, undang-undang apa kayak itu? Yang tugas fungsinya PNS itu bukan itu, tidak begitu, ya. Jadi ini memang sesuatu yang apa ya, pantas kita soroti lah, iya tuh. Urusan pribadi mengeluarkan surat perintah tugas anak atas nama Dinas Pendidikan. Kalau surat perintah tugas atas nama Dinas Pendidikan berarti itu adalah urusan kedinasan. Ini adalah urusan pribadi, dan jangan mentang-mentang karena dia anaknya kepala dinas, sepupunya bupati atau apalah namanya, jangan gitu dong caranya, gitu kan? Itu mungkin pemecah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, apa pesan kau? Apa anaknya kamu mandang? Ya, terima kasih. Pesan sendiri kudung di meja sini, mana sih orang di sini? Itu ingat, biasanya ada Kak Arif di sebelah kanan, Kak Iko di sebelah kiri. Mungkin Kak Arif libur hari ini. Iya. Kak Iko mungkin dari rumah Ki. Jadi apa halaman tak besok ya? Jadi halaman ke besok 2 halaman daerah 11-12 sama halaman politik. Untuk besok halaman daerah di halaman 11 itu ada apa? Ada hal unik mungkin terkait hari bersih-bersih dunia. Hari bersih-bersih sedunia. Jadi di Toraja Utara itu wakil bupatinya ikut pungut sampah dan berhasil mengumpulkan sekitar 389 kg
itu sampah anorganik dan organik. Jadi bersama dengan Sekda, terus beberapa komunitas milenial yang ada di sana turut menyemarakkan bagaimana hari bersih-bersih sedunia digelar pada setiap tanggal 19 September kan. Jadi luar biasa ini pergerakannya Wakil Bupati untuk ikut turut bagaimana sampah ini harus diperangi. Selain itu tidak hanya di Toraja Utara, di Parepare juga digelar hal yang sama. Sapu laut, Apa? Parepare. Parepare juga. Iya. Nyapu laut. Di laut itu Nyapu. tidak menyapu. Apa kuras laut? Deh, masa mau kurasin air laut kan? Mau sampahnya tahu aja, sampah-sampah sampah-sampah di pantai. Terus ini Parepare ada orang Parepare di belakang. Oh, ya. Jadi ini diapresiasi juga sama Pak Wali Kota Parepare. Siapa wali kota kan? DP bos. Yang kasih anak yang siapkan lapangan untuk PC. Ada kurang lapangan jadi. Lagi happening kini di sosial media baik Twitter, Instagram dan Facebook. Tapi ngasih supporter. Kecil lagi sing Parepare aja ini. Iya, itu di halaman 11. Di halaman 12 itu terkait salah satu proyek Pemprov Sulsel yang sudah menelan anggaran sekitar 64 miliar lebih. Itu adalah bendungan susah namanya juga, bendungan di Bone. Laleng Rie yang di Bone. Jadi kalau kita lihat nanti besok itu ada apa? Ada grafisnya 64 itu dari mana saja anggaran proyeknya. Itu mulai dari APBD 2019 yang baru tahap perencanaan, terus pada APBD 2020 itu sudah dilakukan pembangunan tahap 1 dan tahap 2. Nah, luar biasa. Tahap 1 sudah 100%, tahap kedua ini 55%, sedikit lagi selesai. Jadi katanya Pak PLT Gubernur Andi Sirino Sulaiman ini dua tahap ini dapat mengaliri sekitar 700 hektar sawah petani di Bone. Tapi kalau selesai secara keseluruhan, jadi bisa sampai 1000 hektar. 1000 hektar itu bisa dialiri sawah, dialiri air di sawah-sawah di Bone, sehingga ini bisa tentunya memberikan penyegaran oleh para petani yang ada di sana yang kemudian kekurangan air saat mereka menanam padi misalnya dan lain-lain. Jadi tidak sampai di situ, Andi Sirino Sulaiman juga akan menganggarkan kembali bagaimana finishing dari bendungan ini. Jadi nanti di 2022 ada lagi anggarannya ini. Nah, berapa anggarannya ini masih dibahas di DPRD karena baru APBD perubahan ini baru APBD perubahan 2021 ini dibahas di setiap komisi. Setelah nanti diteken dan diketuk palu APBD perubahan, baru bergerak ke APBD pokok 2022. Nanti di situ bisa lihat dananya berapa. Terus yang lain ada kejadian unik membuat warga Sinjai khususnya di salah satu gunung di sana. Ini ada batu besar yang jatuh. Dan batu yang besar jatuh itu tidak jauh dari pemukiman warga. Jadi mereka was-was ini yang sampai ada batu susulan ini jatuh. Makanya dia minta bantuan BPBD Sinjai untuk bisa mengantisipasi ini. Utamanya mungkin terkait di daerah-daerah yang pemukiman padat di bawah gunung sana, jika ada pelindungan begitu Pak. Mungkin tanaman-tanaman atau pagar-pagar yang bisa menahan laju nanti batu yang jatuh. Sanggupnya baca di halaman 12. Satu lagi halaman politik.
Musda P3 Makassar. Ini deadlock tadi. Deadlock itu artinya bagaimana tidak terjadi semacam konsolidasi yang musyawarah dan mufakat. Jadi deadlock dan akan ditunda sampai kapan dan bagaimana sikap dari 3 calon yang kemudian namanya akan mengisi kursi ketua. Baca besok di halaman 2 politik Tribun Timur. Dah. Anko Jensen seperti Messi. Asami? Eh, Tidak tahu. Oh, Jensen besok. Hah? Aku tawaran Jensen. Ya, Si ini Anko. masih review, masih ya hasil pertandingan kita, analisa hasil pertandingan. Jadi pengamat sepak bola Pak Syam Sulimar lagi-lagi memberikan penilaian positif dari hasil positif juga. Ini hasil 3 poin bahwa sudah kelihatan taktik strategi dari pelatih Milo Mircea yang mempercayakan lini depan itu diisi tanpa satu target man striker utama kan, tapi langsung 3. Ditambah lagi masuknya Yakob Sayuri yang 2 laga sebelumnya sempat absen. Itu menambah gebrakan gitu. Berhasil sih. Iya, kita memang secara taktik bagus. Ini tinggal pemain-pemain yang dibutuhkan di posisi yang dimaui Milo ini bisa bermain maksimal dan akhirnya kemarin terbukti kita. Begitu, jadi ini semacam ancaman ini bagi klub-klub lain ini. Karena PSM saja 2 pemain asingnya kemarin, Persebaya 4, tapi menang besar. Bagaimana nih kalau full tim kick? Gimana Ada kalau semua? datang itu Sir? Iya, Serif sama siapa satu? Bektur. Betul. Orang asing juga itu betul kan? Iya, orang asing juga. Begitu, jadi ada kemajuan dari laga pekan pertama, kedua, dan ketiga. Kombinasi permainannya PSM semakin membaik dan ini lagi-lagi ancaman utamanya untuk lawan selanjutnya toh. Lawan selanjutnya kan Persib di Persib, wih, sakitnya Persib. Persib. Tapi seri kemarin sama Bali. Masih ada juga laporan langsungnya nih wartawan jurnalis Tribun yang ikut dengan skuadnya PSM Top ada di Bandung. Jadi setelah pertandingan kemarin tidak langsung pulang ke Bogor. Tadi pagi langsung latihan lagi. Di mana? Di Bandung ini ada lapangan-lapangan mini. Jadi begitu kerja kerasnya pemain Top sudah main. Kanjuruan. Hah? Stadion Kanjuruan ini. Iya, di Stadion Kanjuruhan kemarin main. Tapi tadi latihan kembali untuk mengembalikan latihan ringan supaya tetap keep fit. Berarti di sebelahnya itu Kanjuruan Mini. Sering ada di situ di stadion situ ada namanya Kanjuruan Mini. Kanjuruhan Mini namanya. Nah, itu memang yang lapangan. Iya. Apa kan namanya Iya, itu? memang. Yang sintetik. Mm-mm. Iya, itu. Begitu untuk berita PSM. Masih di halaman PSM juga ada berita dari Perkemi, Persaudaraan Kempo seluruh Indonesia khusus pengurus Sulawesi Selatan, Perkemi Sulsel. Tadi malam itu pelantikan sekaligus pengukuhan toh, dan yang diangkat dipercayakan sebagai ketua itu direkturnya PT Semen Tonasa. Pak Bukti Harimurti itu baca bisa aja besok deh. Ngopi lagi. Apalagi halaman Makassar. Ya. Halaman Makassar ini masih menyangkut
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Besok diumumkan, tapi kemungkinan tetap dilanjut PPKM level 4. Itu tuh bisa warung. Bagaimana keaturannya kawan, sampai jam 8 gitu? Kemungkinan masih begitu Ki. Nah, alasannya Pak Wali Kota, Pak Dan Pemantau, meskipun secara asesmen Makassar ini bisa nih PPKM level 3. Tapi ada lagi satu masalahnya. Kurangi posko. Posko Covid tuh, posko kesehatan. Ada itu kontainer kan? Nah, itu yang mau dikasih jadi posko. Kontainer Makassar Recover. Cuma kan dari 153 baru 2 yang beroperasi. Sisanya belum beroperasi karena terkendala lahan beda dan segala macamnya. Jadi ya sabar-sabar Bang Miki. Masih level 4 kini Makassar. Untuk sampai minggu depan. Sampai minggu depan. Iya. Ada juga dari grup Astra tadi melalui program saling apa namanya program ini tadi? Program saling semangat saling bantu. Nah, menyalurkan 500 paket bantuan COVID-19 di Kota Makassar. Paketnya ini senilai 250.000 per paket dan sudah diselenggarakan di seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Nah, termasuk Makassar tadi dapat bagian juga. Begitu terbenar. Halaman apa lagi? Makassar, apa di kampus ya? Kampus, sekolah. Oh ya tahu. Untuk kampus ada kabar dari alumni Fakultas Teknik Unhas. Itu Rizky Eka namanya. Nah, itu membuat startup, tahu gak? Startupnya itu namanya Helper Indonesia. Nah, ini salah satu inovasi inovasi anak muda tuh. Itu programnya startupnya ini cukup ini karena murah kita modalnya sekitar Itu apa itu? ini apa katanya Kayak Gojek apa? perusahaan konsultan. Ini startup konsultan bidang pemanfaatan teknologi. Begitu. Jadi kan banyak itu konsultan untuk mau bangun sesuatu tuh butuh konsultan. Nah, daripada susah-susah cari kantornya, cari kantor konsultan apa, dia siapkan itu aplikasinya, data-datanya. Jadi kita tinggal masuk cari mungkin bangun tinggal ketik. Iya, tinggal ketik mungkin bangun rumah. Ada orang di sini. Ada di situ, ada kontaknya dan segala macamnya. Begitu, ini semakin dimudahkan orang-orang sekarang. Gitu, Adik? Iya. Cukup nih. Pulang, Mak. Iya. Dah. Dah.